Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Iya, selamat sore Bu Meldi Rendra. Ada yang belum kita ulik ya untuk kasus korupsi-korupsi di Indonesia, yaitu lembaga KPK sendiri. Tentunya kita pingin literasi masyarakat tentang ini KPK desain organisasinya seperti apa dan dia melakukan benchmarkingnya terhadap organisasi apa, terhadap negara apa, dan gimana undang-undang mendesain dia sebagai organisasi pemberantas korupsi. Silakan, Bung Firdaus. Iya, jadi menarik ya kalau kita lanjutkan dari pembahasan kita tentang tata kelola pemerintah atau anti korupsi ya. Jadi tidak abdul juga kalau kita tidak bicara tentang KPK karena salah satu yang menjadi barometer ya dalam penanganan korupsi Indonesia saat ini, bahkan sampai saat ini 2023 adalah KPK. Jadi maju mundur banyak kasus atau tidak banyak kasus begitu ya, ada grand corruption atau tidak, orang selalu mengacu kepada KPK. Nah, yang menarik kita lihat, kira-kira secara awam ya, kalau kita lihat ya, kira-kira nih KPK ini gimana sih dulu dibentuk, kenapa KPK ini ada gitu. Nah, kalau tidak ya artinya kita bisa membuka ke belakang literaturnya begitu. Jadi KPK lahir sebagai salah satunya karena bukan keputusasaan, kan nggak boleh juga kalau yang putus asa ya, Bung Meldi. Artinya karena agak kekecewaan kita di dalam proses penegakan hukum, terutama pada 3 institusi, ya APH ya, ada kepolisian, kejaksaan, bahkan di sisi yudisialnya, peradilannya gitu ya, yang notabene tidak cukup optimal dalam melakukan penanganan kasus korupsi gitu. Nah, ketika waktu itu gitu kita banyak berkaca salah satunya kepada Komisi Anti Korupsi Hong Kong, di mana di Hong Kong ya memiliki juga pola korupsi yang notabene salah satu yang jadi dominan adalah aparat penegak hukumnya, terutama kepolisian pada waktu itu gitu. Sehingga banyak di awal-awal Pak Amin begitu, Amin Sunaryadi kalau kita lihat gitu ya, termasuk juga Pak Eri Riana, kalau kita nanti bisa berdiskusi lebih lanjut dengan mereka, kenapa desainnya banyak mengacu ke sana gitu. Jadi salah satu success story yang ingin coba didorong adalah KPK menjadi semacam pendorong di dalam pembersihan di aparat penegak hukum gitu. Nah, artinya di kepolisian, kejaksaan, bahkan di peradilannya. Dan kemudian KPK dengan undang-undangnya tahun 99 gitu ya, diberikan kewenangan yang beberapa kewenangan yang sangat super power gitu. Jadi kalau kita ingat ada kewenangan dia tidak boleh SP3 begitu ya. Kemudian dia bisa menyelidiki siapa saja begitu. Kemudian juga semua lini penanganan korupsi itu mulai dari lidik, penyidikan, penuntutan gitu, itu dilakukan dalam satu ruang yang sama gitu. Kalau di kita kan yang secara umum tidak gitu ya. Lidiknya bisa di kejaksaan atau kepolisian, nanti penuntutnya penuntut umum negara, dalam hal ini jaksa gitu. Nah, KPK berada pada satu ruang yang sama pada mereka sendiri gitu. Nah, harapannya itu bisa dikontrol, bisa optimal, tidak lagi misalnya terjadi leaking atau segala macam gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu spirit kenapa KPK lahir. Walaupun kalau kita ingat di zaman era Pak Soekarno juga sudah ada tim tekap anti korupsi segala macam di Angkatan Darat, waktu itu juga ada begitu, sampai terakhir Pak Jaksa Agung Supanji, kalau kita ingat ya, itu juga bagian dari pemberantasan korupsi gitu. Nah, ketika KPK dibentuk gitu, salah satu utamanya adalah bagaimana mendesain pemberantasan korupsi di kita gitu. Nah, banyak di antara kita bertanya, KPK ini fokusnya apakah ke penindakan atau pencegahan? Gitu ya. Kemudian kalau dia penindakan yang mana? Jangan-jangan dibentrok dengan kejaksaan atau kepolisian. Sepemahaman saya sampai saat ini misalnya KPK itu sebenarnya diarahkan gitu ya, di awalnya diarahkan itu kepada penindakan. Karena kalau kita bicara pencegahan, kita sudah punya banyak instrumen pencegahan. Ada BPKP, ada PPK, ada inspektorat, ada segala macam begitu ya gitu. Nah, KPK yang kurang di kita penindakannya gitu. Jadi diarahkan kepada penindakan. Kemudian yang kedua, penindakan yang seperti apa? Penindakan yang ternyata gitu, yang nilainya high profile, tanda kutip. High profile itu bisa dari grand corruption dan nilainya, atau sektor strategis, atau melibatkan APH atau ASN. Gitu. Penyelenggara negara jabatan tinggi lah, tanda kutip begitu ya gitu. Dan ini yang menjadi salah satu pendorong utama KPK gitu. Nah, kemudian untuk segmen misalnya pencegahannya itu tidak cukup. Artinya itu sebagai pelapis tanda kutip ya, ketika jadi setelah muncul trigger kasus atau penindakannya, kemudian KPK juga diwajibkan tidak hanya melakukan penindakan, tapi KPK juga kira-kira melakukan evaluasi. Kira-kira ini korupsinya terjadi karena apa sih? Apa yang kurang, apa yang lemah, perlu dibenahi gitu ya. Nah, KPK itu biasanya setelah itu melakukan semacam rekomendasi untuk pencegahannya gitu. Nah, di sini terakhir gitu, kalau kita lihat misalnya tuntutan kepada publik kepada KPK ya tidak hanya dalam konteks penindakan gitu ya, tapi juga pencegahan secara terintegrasi.
Dan tidak hanya pencegahan, tapi juga membangun budaya. Sehingga kalau kita lihat sekarang organisasi KPK itu begitu besar gitu ya, ada organisasi Ya. pendidikan, training begitu ya, ada PJK, segala macam banyak di sana di KPK begitu ya gitu. Sehingga dari hulu ke hilir itu menjadi kewenangan KPK tanda kutip gitu. Termasuk ketika undang-undang KPK yang baru begitu sebagai bagian dari ASN. Nah, kita bisa melihat secara umum gitu ya, bagaimana rencana strategis atau pencegahan atau penindakan korupsi di KPK pada roadmap KPK. Jadi roadmap KPK itu terakhir itu untuk 3 periode ya, itu terakhir itu dari 2011 sampai 2023. Jadi nanti 2023 itu selesai, ada roadmap baru, artinya untuk KPK jilid baru lagi. Nah, artinya kita harus melihat kira-kira apakah roadmap yang sekarang itu sudah berjalan atau belum, kemudian kita lihat lebih lanjut seperti apa untuk kedepannya. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor independensi ini gimana, Bung Firdaus? Ya, kadang-kadang terjadi campur tangan dari pemerintah atau dari situasi-situasi politik yang ada, sehingga pemerintah kadang-kadang dia ngerem, kadang-kadang kalau ada situasi politik tertentu dia ngegas. Ini gimana Betul. KPK menanggapi masalah itu? Ya, kalau sebelumnya kan kita lihat sebagai lembaga extraordinary begitu ya, di luar kekuasaan pemerintah sebelum undang-undang yang baru 2019 gitu ya. Artinya ketika publik bertanya, oh ya untuk kasus-kasus tertentu kayaknya KPK tebang pilih ya misalnya, atau misalnya ada beberapa kasus yang dimunculkan sementara yang lainnya disembunyikan atau dimasukkan di dalam meja, atau istilahnya Bung Meldi tadi misalnya, oh ya untuk tertentu dia ngegas, tapi untuk hal tertentu dia ngerem gitu. Pertama, kita tidak bisa menafikan bahwa KPK bagian dari manusia tanda kutip ya, pemimpinannya dipilih oleh DPR gitu, walaupun ada pansel di sana gitu ya, panitia seleksi, tapi nanti ujung-ujungnya diseleksi oleh kekuasaan juga tanda kutip begitu. Sehingga bisa jadi saja dari 5 komisionernya misalnya atau KPK-nya sendiri gitu ya, ada semacam tendensi tertentu, oh ya ini mungkin kita buat lebih cepat, yang lain dibuat tidak begitu. Nah, tapi kalau kita mau coba lihat dalam kinerjanya, saya mengatakan secara umum ya, sampai terakhir 2019 misalnya, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa KPK tanda kutip ya secara makro keseluruhan gitu ya, KPK memiliki tendensi untuk memilih-milih atau menebang atau menyimpan suatu kasus gitu. Artinya selama dia buktinya cukup gitu ya, memenuhi kriteria penanganan kasus oleh KPK gitu ya, kemudian alat buktinya cukup, prosesnya cukup memadai, maka prosesnya tetap lanjut begitu ya. Nah, situasi agak berubah ketika pasca 2019 begitu ya. Artinya KPK bagian dari pemerintahan gitu ya. Kemudian bagian dari ASN juga gitu. Artinya kalau kita bicara bagian dari pemerintahan gitu ya, artinya kan dia di bawah Panglima tertinggi eksekutifnya siapa sih? Pemerintah gitu. Dia punya ketergantungan gaji, dia punya ketergantungan jabatan segala macam. Yang sebelumnya itu tidak ada. Gitu. Nah, bisa jadi misalnya instrumen-instrumen ketergantungan ini membuat KPK menjadi lebih nuansa benturan kepentingannya jauh lebih kuat begitu. Jadi saya juga tidak berani mengatakan misalnya untuk periode Pak Firly sekarang misalnya 2019 sampai 2023 nanti misalnya kita melihat kulindan kepentingannya begitu kental, walaupun nanti kalau kita baca di media gitu perdebatannya cukup panjang untuk sana begitu. Jadi nah, dan ini memang yang menjadi tantangan kira-kira. Jadi kalau sudah ada posisinya sama begitu, kemudian apa yang menjadi nilai lebih dari KPK gitu. Nah, saya akan coba kembali kepada roadmap KPK yang di awal ya, Pak Meldi, Bu Meldi ya. Begitu. Kalau kita lihat misalnya, nah kalau kita melihat kinerja KPK gitu, kemudian coba kita bandingkan dengan rencana kerja cetak biru roadmap mereka dari 2011 sampai 2023. Nah, sebenarnya ada 3 hal yang menjadi pokok KPK begitu. Satu, misalnya membangun sistem sistem integritas nasional gitu. Jadi ini kan nilainya besar sekali integritas begitu. Jadi 3 pokok tujuannya membangun sistem integritas nasional (SIN), kemudian membangun sistem fraud control, korupsi, bribery segala macam gitu ya. Kemudian yang ketiga membangun semacam nilai atau budaya gitu. Ya dalam artian termasuk juga penguatan di internal di pemerintahnya begitu. Nah, kalau kita lihat misalnya dari 3 fokus utama KPK ini dalam roadmap-nya gitu ya. Pertama, yang belum terjadi misalnya, kita belum melihat misalnya, ya sama seperti kalau kita bicara RAN-PK ya, rencana strategis pencegahan korupsi dari sisi pemerintah, kita belum cukup punya nilai integritas nasional gitu. Walaupun sekali lagi untuk KPK sendiri dari program-programnya itu cukup banyak gitu. Sekolah anti korupsi, kemudian
macam-macam lah, termasuk sertifikasi untuk penyelenggara negara begitu ya. Tapi dari sisi nilai integritasnya ini masih perjuangan yang cukup panjang, artinya ini butuh effort lebih lanjut ke depan begitu. Kemudian yang kedua kalau kita bicara fraud controlnya gitu. Nah kalau bicara fraud control mungkin ini akan jauh lebih pas dengan kondisi sekarang ketika KPK sudah menjadi ASN tanda kutip ya, bagaimana dia mengintegrasikannya dengan APH yang lain, kemudian juga dengan aparat pengawas baik itu internal gitu, APIP, inspektorat ataupun eksternalnya seperti BPK gitu ya gitu. Tapi sekali lagi kalau kita lihat dalam konteks misalnya kita berkaca kepada temuan-temuan BPK misalnya, temuan eksternal begitu ya, kita masih menemukan temuan-temuan yang sifatnya berulang gitu. Jadi kalau teman-teman kerugian keuangan negara, temuan indikasi korupsi yang sifatnya berulang, pada tahun sebelumnya ada. Kenapa tahun ini terjadi lagi? Padahal pada satker atau apa bagian ini juga temuan tahun lalu juga ini. Kenapa sekarang temuannya ini lagi? Artinya apa? Internal kontrolnya tidak berjalan. Kalaupun ada sebagai temuan internal kontrol itu tidak menjadi efek jera begitu. Jadi tidak ada corrective action namanya. Jadi tindakan untuk mencari akar persoalannya kemudian memperbaiki dan mencegah tidak terulang kembali. Jadi corrective action-nya belum ada dalam skema ini begitu. Nah, yang ketiga memang membangun semacam penguatan di nilai budaya ataupun juga aparat penegak internal kontrolnya. Menurut saya itu juga masih sangat terbatas begitu ya. Gitu. Jadi dari sisi roadmap begitu ya, banyak hal yang perlu kita berikan catatan kepada KPK, terutama untuk untuk roadmap 2011-2023 gitu. Iya, ya termasuk juga operasi-operasi KPK yang bocor. Ini kan sebuah lembaga super body untuk korupsi, tapi operasi-operasinya gagal karena diketahui oleh orang yang yang dicari atau orang yang menjadi suspek untuk itu. Itu problem-problem juga. Dan juga secara undang-undang, perubahan-perubahan kemarin pengaruh nggak, Bung Firdaus? Ya, kalau kita bicara perubahan-perubahan kemarin, terutama dari sisi undang ya, perubahan posisi KPK tentu banyak pengaruhnya, Bu Meldi. Kita lihat di awal saja, misalnya penolakan publik cukup besar untuk itu. Artinya mengkebiri undang-undang baru ini mengkebiri KPK gitu, setback dalam pemberantasan korupsi, tidak sejalan dengan semangat UNCIC dan segala macam begitu ya, termasuk ketika dengan aturan-aturan yang lain begitu. Ya, tapi sekali lagi itu yang terjadi tanda kutip gitu. Jadi kalau banyak terutama beberapa pegawai KPK yang mengundurkan diri kemudian berpindah begitu ya, atau malah jadi tadinya menjadi sekarang menjadi vis-a-vis dengan KPK begitu. Salah satunya karena itu begitu. Yang saya lihat adalah ada beberapa contoh misalnya dugaan-dugaan indikasi pembocoran atau SOP yang tidak berjalan tanda kutip gitu. Artinya kita juga harus melihat secara lebih jujur lagi gitu ya, lebih detail lagi kira-kira dalam mekanisme kerjanya, bisnis proses di KPK apa sih yang menjadi sangat rentan misalnya gitu ya. Contoh misalnya bagaimana dalam proses mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat, kemudian dianalisis gitu ya, full bucketnya gitu, kemudian naik ke proses penyelidikan. Nah, apakah dalam proses-proses ini juga ada benturan-benturan kepentingan atau tidak, atau ada mekanisme yang menjaga proses tetap secret, tetap rahasia begitu. Sehingga ketika dari proses penyelidikan, ujungnya nanti kan bisa dalam konteks penyidikan, atau ketika dia memang evidennya sangat solid, misalnya ada transaksi di lapangan bisa menjadi OTT, begitu ya gitu. Nah, apakah dalam proses ini juga dia bisa terjaga, kemudian para pimpinan mulai dari komisionernya, kemudian deputi, para direktur gitu ya, kemudian sampai kepala satgas, kasatgasnya juga misalnya menjaga rule of law atau rule of game di internal KPK. Nah, yang jadi soal adalah karena KPK ini dibangun dari banyak sumber resource gitu ya. Pegawai KPK ini kan berasal dari banyak institusi kan. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada BPKP, ada BPK, ada profesional, ada kementerian lembaga dan segala macam gitu. Nah, yang jadi soal adalah ketika dia masuk ke KPK, sementara dia sifatnya adalah ditugaskan di BKO kan tanda kutip ya kalau kita aparat gitu ya. Nah, bisa jadi ketika itu menyangkut misalnya tempat dia yang lama atau kerekanan yang lama atau institusi dia nanti akan berkarir seumur hidup misalnya, bisa jadi misalnya ketika nanti SOP-nya tidak kuat, pengawasan tidak kuat, bisa jadi ada mekanisme kebocoran, kemudian pelaporan atau misalnya mengganjal kasus tanda kutip ya gitu. Bisa jadi itu terjadi gitu. Nah, memang yang dalam konteks internal KPK nanti bagaimana KPK melakukan evaluasi terkait standar mulai dari SOP-nya, keamanannya, kemudian integritas termasuk kerahasiaannya begitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang kan masih ada beberapa
terakhir misalnya ada indikasi hasil penyelidikan atau hasil proses hukum di KPK begitu ya, itu bocor ke publik. Atau misalnya ketika melakukan OTT misalnya sudah bocor duluan sehingga OTT-nya gagal tanda kutip. Nah, ini yang mesti dijawab oleh KPK. Paling tidak misalnya dalam era yang sekarang sampai 2023 begitu ya. Kalau kita lihat dari statistiknya memang ada sedikit peningkatan ya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya di eranya Pak Agus Raharjo yang terakhir ya 2018 ya, itu kan naik tuh drastis tuh. Untuk kasus-kasus yang melibatkan elit politik itu cukup tinggi, masif gitu ya. Kemudian ketika masuk ke eranya Pak Firly ini turun. Jadi 2019-2020 itu turunnya lumayan drastis begitu dari sisi kasus ya. Sekali lagi saya bicara statistik kasus ya, Bung Meldi ya. Jadi nah 2019-2020 itu agak turun. Tapi 2021-22 agak mulai naik lagi begitu. Nah, kemudian kan kita muncul ada ada beberapa satu komisaris KPK bermasalah, kemudian ada laporan-laporan kepada Dewan Pengawas KPK begitu. Nah, hal-hal ini yang mesti diselesaikan sampai 2023. Nah, kemudian baru dari hasil evaluasi itu kita bisa berangkat untuk 2024 nanti, ya artinya kan untuk kepemimpinan jilid baru kira-kira seperti apa. Nah, harapan kita di publik sih akan jauh lebih baik, walaupun sekali lagi dengan posisi KPK bagian dari ASN, bagian dari instrumen eksekutif begitu. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi Rendra. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.